Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Biologi. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan tetap bersemangat. Pada pertemuan pendekatan ilmiah dasar kali ini, kita akan masuk pada pertemuan 3 dan akan membahas tentang observasi. Pada topik kajian ini, pertama kita akan belajar tentang observasi sebagai sebuah metode ilmiah. Kemudian yang kedua, melalui observasi, mengajak mahasiswa untuk berpikir dinamis, logis, kreatif, analitis, serta mengasah rasa ingin tahu. Kemudian melalui observasi, mahasiswa diajak untuk menemukan suatu konsep. Konsep tersebut dapat berupa pertanyaan, masalah, atau sesuatu yang bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut. Melalui observasi, mahasiswa diajak untuk menemukan masalah dan mengembangkannya dalam proses belajar mandiri lebih lanjut. Dengan mengasah sikap berpikir rasional berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, diharapkan mahasiswa mampu menguasai kegiatan ilmiah dengan lebih baik. Relevansi pertemuan kita, yang pertama, mahasiswa diajak untuk memahami pentingnya observasi sebagai metode ilmiah paling dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua, mengasah kemampuan observasi sebagai dasar pencarian kebenaran, khususnya pada bidang ilmu biologi. Lalu, capaian pembelajaran pada topik ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengenal hasrat ingin tahu, atau biasa kita kenal dengan curiosity dalam diri sendiri dan kelompok masyarakat. Kedua, mampu menelaah prinsip-prinsip observasi. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan observasi. Yang keempat, mampu membuat laporan hasil observasi serta mengkomunikasikannya. Lalu yang kelima, mampu melakukan penelusuran pustaka dan menemukan pencerahan di dalamnya. Baik, sebagai awalan untuk membuka pertemuan kita, mari kita simak video singkat berikut ini.
Baik, dari video singkat ini, apa yang teman-teman bisa kaitkan dengan observasi? Nah, observasi tentu dimulai dari sebuah rasa ingin tahu, dimulai dari sebuah pertanyaan. Di dalam video ini, pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimana ya perubahan kupu-kupu mulai dari telur menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, video singkat ini menggambarkan kegiatan observasi yang umumnya dilakukan dalam bidang biologi. Contoh aplikasi observasi pada kegiatan penelitian, khususnya pada kajian entomologi, ilmu tentang serangga, ini bisa teman-teman pelajari pada jurnal yang diterbitkan dengan nama Treubia pada bulan Juni 2020. Jurnal penelitian eksplorasi ini mengkaji tentang keanekaragaman hayati kelompok dari Papilionidae, Nymphalidae, dan Satrinae yang ada di Kepulauan Aru. Nah, pada penelitian ini yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk mimik, perbedaan mimik spesies Taenaris. Oke, ini adalah deskripsi singkat dari penelitian yang dilakukan tersebut. Jadi pada ilmu serangga, khususnya untuk melihat perbedaan antar spesies, dilihat dari pola sayap. Nah, pada kasus ini, pola sayap kupu-kupu betina Elimnias agondas memiliki variasi yang tinggi. Nah, diduga itu menyerupai jenis Taenaris. Pada penelitian ini dilakukan kajian lebih lanjut karena informasi terkait dengan pola sayap masih sangat terbatas. Sehingga penelitian tersebut memiliki pertanyaan adalah bagaimana membedakan atau mengidentifikasi berbagai jenis Elimnias agondas dengan Taenaris. Dilihat dari pola sayapnya. Oke, hasil penelitiannya seperti ini. Secara visual digambarkan bagaimana pola sayap yang berbeda. Kalau dilihat pada deskripsi gambar, terlihat huruf A dan B itu adalah Elimnias agondas. Sedangkan yang C dan D itu adalah Taenaris. Sepintas memang mirip, tapi kalau dikaji lebih lanjut ternyata antara Elimnias A dan B dengan Taenaris, huruf C dan D memiliki perbedaan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana penerapan observasi dalam ilmu biologi. Baik, sebelum masuk lebih lanjut, kita akan melihat pengertian dasar apa ya observasi itu. Observasi merupakan serapan dari bahasa Inggris. Asal katanya adalah observe. Merupakan kata kerja, artinya melihat, mengamati, memperhatikan, meninjau. Namun observasi dalam lingkup ilmu pengetahuan atau dalam lingkup penelitian memiliki arti yang lebih luas. Tidak hanya melihat, mengamati, dan memperhatikan, tapi kita menggunakan semua panca indera yang kita miliki, seperti ilustrasi yang nampak pada slide ini. Kita memiliki 5 indera,
mata, kemudian hidung, pendengaran telinga, menyentuh, sentuhan, kemudian rasa dengan lidah. Nah, kita menggunakan 5 indera kita untuk mengenali atau untuk melakukan observasi. Tidak hanya menggunakan indera, tapi kita juga menggunakan berbagai alat bantu penelitian seperti kaca pembesar, kemudian mikroskop. Nah, tentu penelitian tidak dilakukan dalam waktu sesaat. Perlu jangka waktu tertentu dan frekuensi tertentu. Seperti yang kita lihat pada video di awal, itu memiliki jangka waktu 12 hari, kemudian frekuensi pengamatannya setiap hari kepompong diambil foto perubahannya, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi dari hari ke hari. Oke, observasi tidak hanya didominasi atau dilakukan pada bidang sains. Bidang ilmu sosial juga melakukan observasi. Nah, dengan luasnya cakupan bidang ilmu yang membutuhkan observasi, tentu kajiannya sangat beragam. Kalau yang sudah kita kenal, kita bisa melakukan observasi pada objek abiotik, mulai dari permukaan bumi, dalam laut, hingga di antariksa. Kita bisa melakukan observasi dengan objek-objek tersebut. Kemudian, bila mengerucut pada objek biologi atau objek biotik, juga kajiannya sangat beragam. Pada objek observasi biotik, mulai dari organisme, mikroorganisme terkecil hingga organisme yang besar seperti manusia, kita bisa melakukan observasi. Mulai dari fisiologi, anatomi, morfologi, sampai ke kebiasaan. Itu merupakan ranah kajian dari observasi. Nah, observasi merupakan bagian manusia atau cara manusia untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Baik, kita masuk ke tujuan observasi. Observasi dilakukan untuk apa ya? Nah, observasi dilakukan untuk mendapatkan data. Tentu datanya bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Digunakan untuk menjawab permasalahan dan mencari jawab untuk misteri alam atau mengetahui kebenaran atas sebuah objek kajian. Ilustrasi di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat bahwa data itu sebagai input awal ya, sebagai informasi, sebagai bahan mentah, bahan baku yang akan diolah, yang akan menjadi informasi. Kemudian informasi akan berubah menjadi pengetahuan, kemudian yang paling tinggi pengetahuan tersebut bisa memberikan impact atau dampak. Nah, tentu untuk mendapatkan data yang berkualitas, kita perlu memenuhi prinsip-prinsip observasi. Ada 8 prinsip observasi yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama tentu harus ada observernya, harus ada penelitinya. Kemudian si peneliti atau sang peneliti harus memiliki tujuan untuk apa observasi tersebut dilakukan. Setelah menetapkan tujuan, tahu apa yang akan dilakukan, tahap selanjutnya adalah menetapkan objek apa yang akan diobservasi atau dikaji. Lalu setelah tahu objeknya misalkan adalah kupu-kupu, lalu ditentukan aspek kajiannya akan dikaji secara kuantitatif yang bisa dihitung atau kualitatif yang kita akan deskripsikan. Kemudian tentu untuk pengambilan datanya kita harus sudah tahu alat apa yang akan kita lakukan. Misalkan pada contoh yang kupu-kupu di Pulau Aru tadi,
menggunakan kamera untuk menangkap detail dari spesies yang diamati. Kemudian pada contoh video singkat, alat yang digunakan foto dan juga video. Kemudian tidak lupa juga catatan ya, untuk mencatat setiap detail yang diamati dalam proses observasi yang dilakukan. Nah, data-data yang sudah didapatkan kemudian dikumpulkan lalu dianalisa. Data-data tersebut berbunyi seperti apa, ceritanya apa. Kemudian dari data yang sudah dianalisa tersebut ditarik kesimpulan. Oke. Nah, 8 prinsip observasi yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, kalau dimasukkan ke dalam diagram alir, kurang lebih prosesnya seperti ini. Observasi dalam proses ilmiah, dimulai dari fenomena, masalah, rasa ingin tahu, kemudian menimbulkan pertanyaan, dari pertanyaan merumuskan tujuan penelitian, kemudian dari tujuan penelitian dirumuskan dugaan sementara atau hipotesis, lalu hipotesis tersebut diuji melalui yang namanya observasi. Kemudian dari observasi yang kotak hijau itu turun menjadi kita mendapatkan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisa, kita simpulkan, kemudian kita kembali ke siklus awal lagi. Simpulan tersebut dievaluasi. Apakah sudah menjawab atau belum? Kalau belum menjawab, kita masuk lagi ke proses bertanya dan seterusnya. Ini adalah siklus yang selalu terjadi dalam proses penelitian. Jadi kenapa research itu kalau kita pelajari maknanya adalah pencarian kembali. Adalah kembali, search adalah pencarian kembali atau pencarian yang tak pernah berhenti begitu. Karena secara prinsip penelitian itu selalu dilakukan berdasarkan temuan sebelumnya, kemudian dicari tahu kelemahannya yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih baik. Baik, mengerucut kepada data observasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, data berarti keterangan yang benar dan nyata. Nah, dalam hal ini kita memiliki batasan bahwa data yang kita ukur atau data yang kita ambil dalam proses observasi adalah data empiris atau data yang bersifat nyata. Contohnya, data tersebut syaratnya adalah bisa dilihat, disentuh, serta diukur. Nah, data sifatnya bisa kualitatif dan bisa kuantitatif. Dua hal ini yang harus selalu kita pegang, bahwa dalam penelitian ada data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Tidak hanya pada data, tapi sifat data yang berbeda itu akan mempengaruhi proses analisa lebih lanjut. Oke, terkait dengan observasi, kita sudah masuk pada pengambilan data, lalu data-data yang sudah kita dapatkan itu, apakah kualitasnya bisa dipercaya? Apakah kualitasnya baik? Nah, kualitas data ditentukan oleh tentu keterampilan kita semua sebagai observer, sebagai peneliti. Keterampilan tersebut tidak hanya dalam hal pengambilan data, penggunaan alat-alat yang sudah kita rencanakan sebelumnya, tapi adalah akurasinya juga. Jadi kalau kita menggunakan alat tanpa kita melihat akurasinya, maka kualitas data yang kita dapatkan wajib dipertanyakan. Setelah data terkumpul, kemudian kita yakin datanya adalah data yang berkualitas, bisa dipertanggungjawabkan,
Selanjutnya kita masuk ke tahap analisa data. Nah, kalau teman-teman masih ingat bahwa data itu sifatnya ada dua ya, kuantitatif dan kualitatif. Sebuah data yang bersifat kuantitatif, maka analisanya juga akan dilakukan secara kuantitatif. Contoh analisa data kuantitatif biasanya di dalam penelitian menggunakan statistik. Baik itu deskriptif yang menjelaskan data, misalkan dengan data rata-rata, kemudian informasi tentang frekuensi, atau data korelatif yang menghubungkan antara dua atau lebih variabel. Kemudian yang ketiga adalah statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan atau untuk menguji hipotesis. Nah, tahap selanjutnya pada analisa data kualitatif biasanya dilakukan dengan cara deskripsi naratif, yaitu kita menceritakan atau menguraikan kondisi atau informasi tentang objek yang kita teliti secara narasi, kemudian kita menafsirkan data tersebut berdasarkan hasil penafsiran data deskriptif itu, kita refleksikan apa makna informasi yang sudah kita kumpulkan. Oke, tentu bagi teman-teman yang sudah pernah memiliki pengalaman melakukan penelitian, tidak heran lagi dengan kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan hal yang sangat penting dalam proses ilmiah. Kajian pustaka digunakan sebagai upaya untuk mencari informasi pendukung, bisa dalam bentuk teori atau penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik kajian atau permasalahan yang sedang kita observasi. Informasi yang kita dapatkan dari kajian pustaka digunakan untuk memperkuat atau mempertajam analisis dan interpretasi data yang sudah kita peroleh. Nah, saat ini kita sudah dipermudah dengan teknologi. Teman-teman bisa menggunakan Google Scholar untuk mendapatkan beragam pustaka yang dibutuhkan. Biasanya Google Scholar ini akan menampilkan hasil pencarian dalam bentuk jurnal penelitian. Nah, sekiranya memerlukan jurnal penelitian yang atau buku-buku penelitian yang tidak tersedia di Google Scholar, teman-teman bisa datang ke perpustakaan kampus. Setelah kita menganalisa data, kemudian melakukan interpretasi, tahap selanjutnya adalah kita menarik simpulan. Simpulan merupakan proses merumuskan jawaban atas masalah atau pertanyaan, tujuan, dan hipotesa penelitian yang kita lakukan. Simpulan tentu harus konsisten, sesuai tahapan penelitian yang sudah kita lakukan dengan urut-urutan rumusan masalah, pertanyaan, tujuan, dan hipotesa. Nah, ketika simpulan yang kita dapatkan konsisten dengan sistematika penulisan ilmiah atau sistematika proses ilmiah, maka kita bisa menyatakan bahwa kualitas penalaran logis dari observer itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik, ini kembali mengulang pertemuan sebelumnya tentang peta konsep. Kita akan mengambil contoh hasil observasi terkait tentang teori evolusi, bagaimana teori evolusi itu berkembang. Mulai dari kotak kuning, teori evolusi itu yang memang cukup terkenal pertama kali dicetuskan oleh banyak orang, salah satunya Charles Darwin. Nah, dalam evolusi kita mengetahui bahwa
Evolusi merupakan proses terbentuknya spesies baru. Bisa karena isolasi geografi, bisa karena isolasi reproduksi. Nah, proses evolusi itu bisa ditunjukkan dengan bukti-bukti yang dilaporkan oleh para peneliti, misalkan fosil, homologi organ tubuh, perbandingan embriologi, dan variasi individu dalam satu keturunan. Kemudian kita juga mengetahui bahwa evolusi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti mutasi, migrasi, seleksi alam, perkawinan tak acak, hanyutan genetik, serta kombinasi gen dan seleksi. Semua informasi ini bisa kita peroleh, kita bisa mengetahui faktor, kita bisa mengetahui bukti evolusi, itu karena hasil observasi. Nah, hasil observasi berikutnya ini adalah contoh yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai kearifan lokal, kalender pertanian yang disebut sebagai Pranoto Mongso. Pranoto itu adalah aturan, Mongso itu adalah musim. Kalender ini merupakan produk observasi yang dilakukan dalam jangka waktu lama. Ini tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, tapi dari generasi ke generasi. Observasi ini dilakukan tidak hanya pada satu bidang, tapi menyeluruh. Baik itu mulai dari gejala alam sampai ke posisi rasi bintang. Nah, dengan pengetahuan-pengetahuan yang didapat, itu kemudian diterjemahkan menjadi kalender atau Pranoto Mongso, aturan-aturan yang digunakan sebagai panduan para petani dalam bercocok tanam. Apakah kalender seperti ini juga didapatkan di budaya-budaya lain di luar suku Jawa? Atau mungkin di provinsi atau tempat asal teman-teman sekalian juga memiliki kearifan lokal berdasarkan hasil observasi? Teman-teman bisa sharing di kelas. Demikian pertemuan kita untuk materi observasi. Semoga membantu teman-teman dalam pelaksanaan praktikum PID pada pertemuan observasi ini. Terima kasih.